Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sedikit 4 hal penting dalam kehidupan seorang muslim. Yaitu yang pertama kematian dan pentingnya mengingatnya, yang kedua yaitu keutamaan sedikit angan-angan, yang ketiga dahsyatnya sakaratul maut, yang keempat wafatnya Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Materi ini penting banget karena berkaitan langsung dengan bagaimana kita menjalani hidup agar lebih siap menghadapi akhir kehidupan. Baik, yang pertama itu ada kematian dan dorongan untuk mengingatnya. Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap manusia, tidak satupun yang bisa menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah kepastian, bukan kemungkinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Mengapa kita dianjurkan untuk mengingat kematian? Karena yang pertama, supaya kita lebih tidak terlena dengan dunia. Yang kedua, yaitu agar kita lebih hati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, itu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan sering mengingat kematian, kita akan sadar bahwa hidup ini sementara, sehingga lebih fokus mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Kemudian yang kedua ada keutamaan sedikit angan-angan. Nah, angan-angan ini sebenarnya boleh, tapi tidak untuk terlalu panjang, justru berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 3 yang artinya biarkan mereka makan dan bersenang-senang serta dilalaikan oleh angan-angan. Kelak mereka mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa terlalu banyak angan-angan bisa membuat manusia lalai. Contohnya, seseorang berkata, nanti saja saya tobat kalau sudah tua. Padahal tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa manusia sering tertipu oleh angan-angan panjang. Keutamaan sedikit angan-angan adalah yang pertama, yaitu lebih fokus pada amal saat ini. Yang kedua itu tidak menunda kebaikan. Yang ketiga itu lebih siap menghadapi kematian. Jadi kita boleh punya rencana, tapi jangan sampai angan-angan membuat kita lalai dari ibadah. Kemudian yang ketiga itu ada dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah kondisi saat seseorang menghadapi detik-detik kematian. Dan itu adalah keadaan yang sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Bahkan Rasulullah SAW ketika menjelang wafat pun berkata, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa sakaratul maut bukan sesuatu yang ringan. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu ya perbanyak zikir. Yang kedua itu mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga itu dituntun oleh keluarga untuk selalu mengingat Allah. Yang keempat itu berprasangka baik kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Ini menunjukkan pentingnya menjaga iman sampai akhir hayat. Kemudian adapun yang keempat, yaitu tentang wafatnya Rasulullah dan khulafaur rasyidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun setelah mengalami sakit beberapa hari, dan beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini menjadi duka yang sangat mendalam bagi umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit. Kemudian Umar bin Khattab wafat karena dibunuh saat sholat. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan
wafat saat membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh. Dari kisah ini kita belajar bahwa bahkan seorang terbaik pun tetap mengalami kematian dan kehidupan dunia penuh ujian. Dari semua pembahasan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kematian adalah pasti. Jangan terlena oleh angan-angan. Sakaratul maut adalah proses yang berat dan kita harus meneladani Rasulullah serta para sahabat. Semoga kita bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.